Pembangunan ibu kota baru pengganti DKI Jakarta secara bertahap akan segera dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan ibu kota baru ini diperkirakan akan dimulai pada awal tahun 2022 mendatang. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, proyek pembangunan ibu kota baru akan dilakukan bertahap mulai tahun ini hingga tahun 2045 mendatang. Mega proyek dari pembangunan ibu kota di Kalimantan ini akan dimulai dari sektor pemerintahan, seperti pembangunan Istana Negara sebagai kantor kepresidenan dan perkantoran lembaga negara, akan mengawali pembangunan kompleks seluas 2.000 hektar tersebut. Selain pembangunan sektor pemerintahan, pembangunan pada 4 tahun pertama juga akan fokus pada pengadaan taman budaya dan kebun botani. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan ibu kota baru Indonesia yang menjadi cerminan bangsa dan juga ibu kota berstandar internasional. Pada tahap selanjutnya, yakni pada tahap kedua, pembangunan akan fokus pada perumahan para ASN yang akan dimulai pada rentan kurun waktu 2025 hingga 2029. Bersamaan dengan pembangunan tersebut akan disediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan juga sarana publik. Kepala Bappenas menyebutkan pangkalan militer, industri berteknologi tinggi, dan diplomatic compound juga akan dibangun pada tahun-tahun tersebut. Kemudian pada tahap ketiga, yakni rentan kurun waktu 2030 hingga 2045 mendatang, pemerintah baru akan melakukan pembangunan pemukiman non-ASN dan upaya pembentukan ibu kota negara menjadi sebuah kota metropolitan dan ibu kota dunia berstandar internasional. Selain daripada itu, pemerintah juga berencana untuk membangun Taman Nasional dan Konservasi Satwa Endemik Pulau Kalimantan, yaitu orangutan di tahun-tahun tersebut. Kepala Bappenas juga menegaskan pembangunan tidak akan mengabaikan lingkungan, melainkan menjadikannya sebagai visi dari berdirinya sebuah ibu kota baru yang modern. Kepala Bappenas juga turut menjelaskan karena lokasinya di Kalimantan, maka konsepnya bukan hanya Garden City tetapi Forest City. Bagaimanapun Kalimantan adalah salah satu paru-paru dunia. Menurut data rancangan zonasi dan tahapan pembangunan, ibu kota Indonesia akan memiliki luas kurang lebih 442.000 hektar dan melibatkan beberapa pihak termasuk swasta dalam pembangunan mega proyek prestisius tersebut. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono turut mengatakan, pembangunan dari mega proyek ibu kota baru Indonesia yang dibangun di atas 3 pilar besar. Ketiga pilar tersebut merupakan visi yang akan diimplementasikan lewat rancangan perkotaan dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan juga upaya pelestarian lingkungan. Pilar pertama yang akan diupayakan lewat penerapan filosofi cerminan identitas bangsa, yakni Pancasila. Ibu kota baru akan diproyeksikan memiliki 5 jalan besar sebagai simbol dari Pancasila tersebut. Penerapan sila-sila yang lain juga akan dijanjikan pada calon ibu kota baru Indonesia selanjutnya. Mulai dari ruang publik hingga sarana budaya akan dibangun sedemikian rupa sebagai perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Menteri PUPR turut meyakinkan ibu kota baru nantinya akan mempertahankan keberadaan hutan Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Integrasi atau pembauran ruang-ruang hijau termasuk gedung dan juga infrastruktur akan dilakukan pada kota yang memiliki konsep City in the Forest tersebut. Selain mempertahankan hutan, aksesibilitas terhadap ruang publik dan penyediaan berbagai fasilitas yang menunjang masyarakat juga rencananya akan diadakan. Semua itu adalah upaya untuk mewujudkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan pada pilar kedua. Mantan Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum ini juga menjelaskan upaya untuk mewujudkan ibu kota baru sebagai kota yang cerdas, modern, dan berstandar internasional, termasuk sebagai visi ketiga.
Penataan lingkungan yang baik, pemanfaatan teknologi, dan penggunaan sumber energi terbarukan adalah rencana yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi-visi tersebut, sehingga nantinya ibu kota negara dapat menjadi representasi kemajuan bangsa Indonesia yang unggul dan menjadi katalis peningkatan peradaban manusia Indonesia. Selain daripada itu, pembangunan drainase atau saluran resapan air bersih menjadi perhatian penting pemerintah dalam merancang pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur untuk menghindari masalah banjir. Suharso Monoarfa menegaskan pembangunan sistem drainase yang baik harus menjadi perhatian khusus pemerintah untuk pembangunan ibu kota baru nantinya. Untuk itu, dalam master plan dan urban design yang telah disiapkan, telah dirancang sebuah pemodelan sistem drainase yang akan mengalirkan air hujan langsung pada sumur resapan, sehingga dapat digunakan kembali sebagai air bersih. Menteri Bappenas juga menjelaskan dengan dukungan teknologi yang mumpuni dan dalam semangat pengembangan kota ramah lingkungan dan hemat energi, Ibu Kota Baru Indonesia akan mengadopsi Circular Water Management System. Sistem ini nantinya akan mengolah kembali air yang jatuh ke tanah menjadi air bersih yang dapat digunakan untuk warga ibu kota baru nantinya. Selain itu, Kepala Bappenas juga mengatakan dengan sistem pengelolaan air yang baik akan menyediakan air siap minum langsung dari pipa-pipa air yang ada nantinya. Lebih daripada itu, untuk mewujudkan ibu kota baru sebagai kota yang hijau, maka pembangunan ibu kota baru Indonesia ini harus memiliki syarat mutlak yang bisa menciptakan kualitas kawasan pedestrian yang teduh dan nyaman bagi para pejalan kaki. Founder and Founding Partner of Urban Plus dari anggota Ikatan Ahli Rancang Indonesia, Sibarani Sopian, mengatakan pemerintah harus mulai memikirkan kriteria atau tujuan apa yang akan dicapai dalam master plan pembangunan ibu kota baru nantinya. Sebab dari kriteria itulah maka nantinya akan ditentukan resep untuk merancang sebuah ibu kota modern berstandar dunia. Ia pun menjelaskan sekarang tidak ada orang mau berjalan kaki di kawasan yang teduhnya sedikit. Apalagi lokasi ibu kota baru Indonesia nantinya akan berada di Pulau Kalimantan dengan tingkat kelembaban udara yang sangat tinggi. Ia mengatakan karena berada di garis khatulistiwa, tingkat kelembaban Pulau Kalimantan akan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Jakarta. Di Pulau Kalimantan, kelembaban udara dapat mencapai 80%, sedangkan ibu kota baru saat ini yakni Jakarta ataupun ibu kota negara tetangga yakni Singapura hanya berada di kisaran 65-70%. Lebih daripada itu, Sibarani Sopian turut menuturkan bahwa mulailah dengan membuat sebuah master plan yang dapat diukur kriterianya dan dapat selalu dimonitor, bukan hanya asal estetis dan juga menarik.